Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Bandar Lampung akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi dalam akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Maya Santi dari SDN 3 Labuan Ratu. Saya Sofia Sabrina dari SDN 1 Kampung Baru. Saya Mutia Laraswati dari SD Negeri 3 Labuan Ratu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Muti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke Bu Selvi, Ibu Selvi nanti akan menjadi coach. Sudah siap Ibu? Insya siap Ibu. Oke, baiklah. Sebelum mulai coaching, di sini saya berperan sebagai supervisor. Di sini saya akan mengobservasi proses coaching Ibu bersama dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaiannya Bu ya. Jadi agar Ibu juga mengetahui bagaimana nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan Ibu dalam proses coachingnya nanti. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan pastinya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti seorang coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan, ketika melakukan sebuah coaching nanti, Ibu dapat menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, dan juga aksi. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan nanti dalam mengobservasi Ibu pada pagi hari ini. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Iya Ibu, paham. Oke, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh Ibu? Boleh Ibu Muti. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan rasa Bu, supaya saya bisa menggali lebih dalam agar coachee dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Baik, jadi fokus kita pada pertanyaan berbobot ya Bu ya. Bagaimana, bagian mana dari keterampilan ini yang nanti ingin Ibu agar dapat saya amati? Saya ingin dapat melihat cara saya mengidentifikasi dan menggali lebih dalam mengenai permasalahan coachee melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Baik, luar biasa sekali. Mengajukan pertanyaan berbobot memang merupakan kunci keberhasilan dari proses coaching ya Bu ya, agar dapat menciptakan percakapan coaching yang lebih bermakna. Sehingga pertanyaan yang diajukan itu tidak hanya berfungsi untuk menggali informasi saja, tetapi juga untuk memahami situasi dari perspektif coachee dan juga mendorong refleksi yang lebih mendalam lagi. Nah, bagaimana penilaian Ibu mengenai kemampuan Ibu sendiri pada saat ini, Bu? Saya rasa sudah cukup baik dalam mengajukan pertanyaan dasar ya Bu ya, tapi pertanyaan saya berikan tersebut belum sepenuhnya mampu menggali sampai ke akar masalahnya. Oke, baik. Jadi harapan Ibu dari observasi ini apa yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Oke, jadi melalui observasi ini saya berharap bisa mendapat ini gimana sih? Oke, baik. Jadi apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Ibu? Melalui observasi hari ini saya berharap bisa mendapatkan masukan yang spesifik Bu, agar saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut. Saya bisa lebih terampil dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot, lebih mendalam dan relevan untuk menggali ide-ide dari coachee agar bisa menemukan solusi atas permasalahan. Oke, baik. Semoga yang sudah Ibu sampaikan meliputi prosesnya menggunakan alur tirta, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide dari coachee agar dapat tergali dengan maksimal ya dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Oke Ibu, hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan setelah ini
Ibu silahkan untuk memulai percakapan bersama dengan coachingnya nanti. Harapannya pada proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, sudah siap Ibu? Insya Allah sudah siap Ibu. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya ya Ibu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Maya, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Selvi, alhamdulillah kabarnya hari ini sehat dan semangat. Oke Ibu, ada apa ya? Kok Ibu sepertinya tampak gusar gitu loh Bu? Ada apa sih? Iya, ini saya punya unek-unek loh Bu di hati ini terkait masalah saya di kelas, dan saya pengen ngomong sama Ibu biar bisa sedikit dapat mengatasi solusi atas mengatasi masalah saya ini Bu. Alhamdulillah. Oh iya, tidak masalah Ibu. Karena tujuan kita hari ini memang akan membahas permasalahan yang Ibu alami. Apakah unek-unek yang ingin Ibu sampaikan saat ini, Bu? Iya Ibu, jadi begini, ketika saya sedang ngajar di kelas 3 ini ya, kebetulan anak saya ini ada beberapa yang tidak fokus dalam belajar, tidur di lantai, ngobrol dengan teman sebelahnya, bahkan suka iseng, ganggu, lempar-lempar kertas nih Bu. Oke, baik. Dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Pastinya saya pengen mencari solusi atas masalah saya ini, di mana siswa saya itu di kelas nggak fokus Bu. Jadi tidak lagi bermain-main saat pembelajaran, begitu Ibu. Oke, jadi tujuan yang ingin Ibu dapatkan itu mencari solusi ya Ibu Maya ya, Iya, agar siswa tersebut dapat termotivasi dalam belajar sehingga mereka bisa fokus dalam pembelajarannya Bu ya. Iya benar Ibu, saya ingin anak-anak didik saya di kelas itu punya motivasi dalam belajar Bu. Oke, baik. Menurut Ibu Maya nih, ciri-ciri anak yang mempunyai motivasi dalam belajar itu seperti apa sih Ibu Maya? Ya, menurut saya kalau anak punya motivasi dalam belajar, dia semangat pastinya mengikuti setiap pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian juga dia fokus mendengarkan penjelasan guru, baik saya sebagai wali kelas ataupun guru bidang studi. Enggak juga lagi tidur-tiduran di lantai, ngobrol dan sebagainya. Menurut saya seperti itu Bu. Oke, baik Ibu Maya. Nah, sebelum kita mencari solusi dari permasalahan Ibu nih, sebelumnya apakah upaya yang sudah Ibu lakukan di kelas agar siswa-siswa di kelas Ibu itu dapat termotivasi dalam belajar? Iya Ibu, saya sudah menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak. Kemudian dalam pembelajaran juga saya sudah sebenarnya menerapkan metode yang bervariasi seperti diskusi, tanya jawab. Kemudian juga saya selalu menggunakan media pembelajaran ya yang sudah saya siapkan dari rumah, seperti gambar-gambar supaya menarik pada saat pembelajaran di kelas. Yang menurut saya upaya yang sudah saya lakukan itu sudah maksimal loh sebenarnya Bu. Oke, bagus sekali ya Ibu. Jadi Ibu sudah menanyakan keyakinan kelas, kemudian menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media-media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Iya. Tetapi hasilnya kurang maksimal. Betul. Dan menurut Ibu Maya, apa sih penyebab utamanya dari siswa-siswa tersebut yang kurang termotivasi dalam belajar? Sempat saya pernah bertanya dengan anak saya yang di kelas ya, yang kurang motivasi dalam belajar ini, mereka jawab bosen dalam belajar. Terus mereka inginnya main gitu aja, jadi nggak mau belajar. Jadi saya perhatikan mereka ini lebih senang aktivitasnya bergerak Bu, begitu Bu. Iya ya. Jadi mereka lebih senang dengan aktivitas yang belajar dengan bergerak gitu ya Bu ya. Betul Bu. Jadi dia lebih senang dengan gerak tubuh, kaki, tangannya semua digerakkan seperti itu Bu. Oke, baik Ibu Maya. Nah, dari permasalahan tersebut, kondisi ideal seperti apa yang Ibu Maya harapkan Ibu? Ya pastinya saya pengen anak saya itu berhasil ya. Ya idealnya sih 10. Tapi untuk saat ini kalau saya lihat situasi di kelas masih dalam level 5 Bu. Oke, nah tadi Ibu sempat bilang ya bahwa anak-anak tersebut senangnya dengan kegiatan belajar yang melibatkan aktivitas bergerak ya Bu ya.
Nah, berdasarkan hal tersebut, apa rencana selanjutnya untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak bisa mempunyai motivasi dalam belajar? Menurut saya ya Bu ya, sepertinya saya akan coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saat ini lagi menggaung ya Bu. Saya ingin menerapkan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Anak yang cenderung aktif, saya akan rancang aktivitas fisik sesuai dengan gaya belajar kinestetik, dan kemudian juga saya akan merancang sesuai gaya belajar masing-masing seperti dengan visual ataupun audio visual. Seperti itu Bu kira-kira. Oke, bagus sekali Ibu Maya. Jadi Ibu Maya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajarnya ya Bu. Adakah rencana lain gitu Bu yang akan Ibu terapkan? Selain dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya saya akan menerapkan trik-trik seperti pada saat pembelajaran supaya anak itu kembali fokus, kembali semangat dengan kegiatan ice breaking Bu. Terus juga menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi nantinya. Wah, bagus sekali ya Ibu. Dari pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah menunjukkan rasa kepedulian Ibu terhadap siswa-siswi di kelas Ibu yang menciptakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar setiap muridnya. Nah, dari yang sudah Ibu paparkan tadi nih, apakah komitmen Ibu dalam menjalankan rencana itu Bu? Komitmen yang saya inginkan yaitu saya perlu bantuan ya tentunya dengan pimpinan sekolah, selain itu juga dengan rekan sejawat untuk dapat membantu mengawasi siswa saya, dan saya akan berkolaborasi juga dengan orang tua siswa agar dapat membimbing anaknya di rumah dalam belajar. Jadi komitmen Ibu itu sekarang berkolaborasi dengan berbagai pihak ya Bu ya? Iya betul sekali seperti itu. Oke, bagus sekali Ibu Maya. Nah, kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana? Iya, dalam waktu dekat ya Bu, tapi karena saat ini minggu ini adalah kegiatan STS ya, jadi mungkin setelah kegiatan ujian siswa di sekolah, setelah itu saya akan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke Ibu, wah sepertinya rencana yang Ibu paparkan tadi sudah sangat siap ya Ibu Maya ya, Insya Allah. untuk diaplikasikan di dalam kelas. Oke baik Ibu, dari coaching kita hari ini, apa kesimpulan yang dapat Ibu ambil? Ya, dari coaching hari ini pembelajaran yang bisa saya ambil, saya tadinya bingung nih kayak mana mengatasi siswa yang kurang semangat dan cenderung aktif, bukan aktif belajar tapi ganggu temen Ibu. Saya akan tentunya akan menemukan solusi tanpa saya sadari, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang tadi saya sampaikan Bu. Oke, alhamdulillah Ibu akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu Maya ya. Dari rencana yang sudah Ibu paparkan, semoga Ibu dapat melaksanakannya dengan lancar dan memperoleh hasil yang Ibu harapkan ya Bu. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Saya lagi ada jam nih, saya tunggu ceritanya setelah Ibu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya Ibu. Iya Bu, terima kasih sudah dengar cerita keluh saya, sehingga saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Iya Ibu Maya, sama-sama. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih Ibu Maya. Sama-sama. Waalaikumsalam Ibu Selkan. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama dengan coaching. Ini ada beberapa hasilnya, namun sebelum saya sampaikan hasilnya, saya ingin menanyakan beberapa hal Ibu ya. Siap Ibu? Silakan Ibu. Iya, setelah sesi coaching tadi, bagaimana penilaian Ibu terhadap performa dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Iya, jadi begini Bu, dalam coaching tadi saya sudah menerapkan alur tirta, saya juga sudah mendengarkan dengan aktif. Saya merasa pertanyaan saya cukup menggali ya Bu ya, dan terhadap masalahnya si coaching tadi. Iya, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai ya Bu ya dengan hasil catatan saya. Jadi memang di catatan saya Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan, yaitu terlihat Ibu tadi setara dengan coachingnya ya Bu ya. Ibu juga sudah melakukan prinsip yang kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali ide-ide dari coaching agar coaching dapat memperoleh solusi dari permasalahannya.
Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi yang kita lakukan di awal tadi, yaitu Ibu ingin dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang paling penting dalam catatan saya bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, masalah, rencana, tanggung jawab, dan aksi ya Bu ya. Alhamdulillah secara umum tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat luar biasa Ibu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apakah yang ingin Ibu tingkatkan lagi berdasarkan proses coaching tadi? Iya Ibu, baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang mana tadi coach merasa ada unek-unek, gelisah, gusar ya Bu ya. Seharusnya saya menggunakan teknik stop dulu sepertinya agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Baik, jadi kehadiran penuh atau presence ya Bu ya menjadi harapan Ibu agar bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya ya Bu ya. Oke, semoga hal ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu agar potensi ini dan potensi lainnya bisa semakin tajam ketika Ibu memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian agar Ibu tetap berpegang teguh dengan alur tirta. Terima kasih Ibu, sebuah proses coaching yang sangat bagus sekali, semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya nanti. Baik Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Iya, sampai berjumpa lagi.